Ini kesalahan banyak mitos beredar di masyarakat, minum 1 liter bangun tidur. Salah. Tidak boleh. Karena minum kelebihan itu juga meracuni. Ya, jadi keracunan air itu bisa terjadi. Sehebat apapun badan kita fitness, kita gerak badan kita sehat. Kalau stres kita tumbang. Semua penyakit jantung, lambung, 2 yang dekat dengan jiwa adalah jantung dan lambung. Itu pasti bermasalah kalau stres. Maka sakit mah di Indonesia itu separohnya karena stres. Karena kalau diperiksa mahnya normal, tapi kok bermasalah? Stres. Halo Sobat Penabur di 15 kota, berjumpa kembali dalam podcast Penabur Learning Center. Bersama saya, Dr. Gigi Dwi Kristi dari BPK Penabur Jakarta. Dan saya dengan Hesti Riana juga dari BPK Penabur Jakarta. Senang sekali rasanya bisa podcast kembali pada hari ini bersama dengan rekan-rekan dari 15 kota. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sejahtera ya. Nah, Dr. Dwi, ini podcast kita mau bahas apa sih nih, Dok? Hari ini kita akan membahas topik yang dekat sekali dengan keseharian kita, Miss Riana, yaitu profesional dan produktif tapi tetap waras dan sehat. Emang bisa? Wah, menarik sekali nih, Dok, topiknya. Sangat relate ya dengan kehidupan keseharian kita. Di tengah dunia kerja, termasuk kita nih di dunia pendidikan yang bergerak semakin cepat dan juga banyak tuntutan, kita tetap berusaha untuk tampil profesional dan juga produktif, Dok. Namun seringkali di balik kinerja kita yang terlihat baik-baik saja sebetulnya. Banyak nih dari kita yang sebenarnya menyimpan kelelahan, baik itu fisik, baik itu emosi maupun mental. Betul sekali, Miss Riana. Fenomena burnout bukan lagi isu individual, tapi sudah menjadi realitas bersama di banyak institusi. Untuk itu hari ini kita akan berdialog bersama narasumber kita, yaitu Dr. Handrawan Natsul. Beliau adalah seorang dokter yang juga motivator kesehatan, penulis buku, pengasuh rubrik kesehatan, dan juga penyair. Dan salah satu buku yang sering dibawakan materinya oleh dokter yaitu Sehat Itu Murah. Nah, beliau akan membantu kita memahami lebih dalam bagaimana caranya untuk selalu profesional dan produktif, namun sekaligus tetap waras dan sehat. Selamat datang, dokter. Selamat datang, terima kasih Dr. Gigi Dwi yang cantik, Miss Riana yang ayu. Senang bisa ketemu. Halo Sobat Penabur, apa kabar? Terima kasih dokter sudah hadir bersama kami dalam podcast Penabur Learning Center. Dokter sendiri apa kabarnya, dokter? Ya, tentu sehat lah. Kalau tidak sehat malu saya bicaranya. Mesti sehat dulu toh. Puji Tuhan ya, Dok. Berarti sehat ya. Oke. Dok, kita mulai ya. Kalau kita bicara tentang profesional, produktif, tapi tetap waras dan sehat, sebenarnya apa sih, Dok, makna dari ketiga hal ini dalam kehidupan kerja kita sehari-hari, khususnya bagi kami nih, Dok, di dunia pendidikan ya, bagi tenaga pendidik, tenaga kependidikan. Iya. Ya, profesional artinya ya mungkin sebagai pendidik ya. Saya mau katakan lebih dulu bahwa pendidik maupun dokter itulah yang membangun bangsa. Jadi pemerintah dan kita semua mungkin lupa ya bahwa pendidikan dan kesehatan itu membangun generasi. Maka saya perlu tekankan dulu di sini bahwa pendidik dan yang kerja dalam bidang kependidikan itu ada yang diteladani. Ya. Jadi saya kira betul profesional artinya terlebih pendidik maupun profesi medis itu pertama harus berkualitas tampil. Kemudian kode etik ya, tetap dipertahankan, standar profesi itu juga dijunjung tinggi. Kemudian tentu integritas. Nah, kita melihat keseharian banyak berita di TV ya pendidik yang tidak seperti itu. Maka saya senang sekali bicara untuk Sivitas Akademika di Penabur sebagai institusi yang sudah ya dikenal banyak dan mungkin unggul. Itu kepengen melihat, menyaksikan bahwa Sivitas Akademika, apakah dia guru, pengurus dan sebagainya,
itu punya kinerja yang baik dan profesional. Sekali lagi profesional adalah ya itulah. Jadi keahlian di bidangnya yang dilakukan dengan kualitas yang bagus, kualitas yang tinggi, berintegritas, kode etik dipertahankan, standar profesi dipertahankan, sehingga kinerjanya prima. Nah, ini mungkin ada beberapa kendala yang nanti kita akan bahas di belakang. Apa saja kendala sebagai seorang profesional? Saya kira itu sementara. Oke, baik dok. Pertanyaan berikutnya dok. Dok, kenapa sih menjaga kewarasan dan kesehatan itu menjadi semakin penting belakangan ini? Ada nggak sih hubungannya dengan produktivitas kerja, dok? Ya, saya kira tentu sangat terkait ya. Saya mau bicara bahwa semua ini akan selesai kalau basicnya itu yaitu badan, jiwa, sosial, dan spiritual itu bugar. Jadi kita menyebutnya total fitness. Jadi kalau itu diselesaikan, itu masalah kinerja, masalah endurance, ya, masalah profesional, itu saya kira selesai. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Untuk badannya apa, supaya ingin jadi unggul, untuk jiwanya apa, untuk sosial dan spiritualnya apa. Dok, dalam keseharian ada nggak sih sebetulnya tanda-tanda atau ciri-ciri gitu ya yang bisa kita lihat atau alarm tubuh lah seperti itu ya yang mengindikasikan sebenarnya kita ini sebenarnya udah kelelahan gitu, sudah burnout gitu dok? Ya. Jadi dalam penglihatan medis ya, jadi kalau seseorang itu tidak fit, itu ada yang kita sebut filosofinya kita harus dengarkan suara tubuh. Itu alarm itu saya kira suara tubuh. Jadi suara tubuh ini harus didengarkan. Kalau kita mengeluh pegal-pegal, itu otot kita sedang menjerit. Menjerit minta perhatian. Kalau dada kita nyeri, mungkin jantung sedang menjerit. Kalau dengkul nyeri, mungkin dengkul menjerit. Nah, ya, alarm ini mesti diperhatikan. Tidak boleh diabaikan, karena kalau ini diabaikan, itu menjadi masalah besar untuk kesehatan, baik badan, jiwa, sosial, spiritual. Kita nggak bisa lepas lah, kita bicara badan saja, jiwa saja, sosial dan spiritual. Ini satu kesatuan holistik. Jadi kalau badan bermasalah, tentu jiwa juga bermasalah. Secara sosial kita nggak bisa pergi guyup dan sebagainya. Secara spiritualitas juga kita tidak tampil spiritual. Nanti kita akan bahas religius dengan spiritual apa beda. Ya, saya kira itu. Baik dokter, ini pertanyaan terakhir yang pasti Sobat Penabur ingin tahu lebih mendetail. Dokter, bagaimana langkah sederhana tapi yang bisa dilakukan nih supaya kita tetap profesional dan produktif tapi tanpa mengorbankan kesehatan dan kewarasan? Ya, jadi untuk tampil total fitness, tentu pertama kita harus perhatikan badan. Jadi semua itu terkait badan. Jadi badan kita ini perlu dibuat bugar. Saya bukan menemukan ya, dalam dunia medis itu badan yang bugar itu perlu asupan makan. Asupan makan itu apa? Ya sekarang ini bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi balance diet. Jadi menu seimbang. Menu seimbang itu apa? Karbohidrat 60%, protein 25%, dan lemak 15%. Nggak boleh dibalik-balik. Konsepnya itu. Di dunia sekarang konsepnya seperti itu. Dan makan tetap 3 kali. Jadi jangan diganggu dengan intermittent fasting, dengan ketofastosis, dengan apa. Maaf ya. Itu ada sisi baiknya, tapi juga ada sisi buruknya. Sejak zaman Nabi dulu, ya Nabi makan 3 kali. Karena kodrat tubuh kita perlu 3 kali. Kedua, makan tidak hanya sekadar asal kenyang. Itu yang salah. Yang salah itu asal kenyang saja, tidak. Nah, anak-anak sekolah di Singapura katakanlah, itu mereka makan dengan kepala, bukan dengan hati. Maksudnya apa tuh dok? Nah, mereka diajarkan dari kecil makanan ini bermanfaat, baik atau buruk untuk kesehatan. Itu diajarkan. Jadi ketika makan, oh ini saya perlu ini dan ini tidak boleh.
Jadi dengan kepala. Tapi kalau tidak diajarkan dididik seperti itu, kita makan apa saja. Yang belum tentu bermanfaat, belum tentu juga aman. Nah itu, jadi makan tidak asal kenyang, tapi harus komposisinya 60% karbo, 25% protein, 15% lemak. Kalau kita makan beef steak ya, itu udah melawan kodrat. Karena beef steak itu yang 60% kan dagingnya, proteinnya. Ya, karbonya dari kentang kecil, wortel kecil. Nah itu udah terbalik. Jadi ketika tubuh menerima masukan yang tidak sesuai dengan kodrat, tubuh bingung. Dan itu menjadi masalah penyakit metabolik. Nah komposisi makanan orang-orang sekarang itu cenderung dimodifikasi sesuai dengan selera, sesuai dengan zaman. Padahal harusnya kita kembali ke makanan nenek moyang kita. Jadi kalau saya boleh katakan, makanan yang sehat itu warteg. Itu makan dari zaman Nabi itu begitu. Jadi harusnya seperti warteg, nasi satu piring, tahu, tempe, ikan, telur, sayur lodeh, sayur asam. Itu yang harusnya. Tapi tidak tahu Dr. Dwi ini pasti udah gen X mungkin ya, bukan gen Z ya. Jadi nggak cocok, nggak tahu lodeh itu seperti apa. Mungkin ya. Tahu dong. Miss Riana nggak tahu juga. Tapi saya melihat anak-anak sekarang kan ayam goreng, kayak gitu. Dan satu yang saya perlu ingatkan bahwa semua makanan olahan harus diperhatikan itu. WHO sudah melarang. Semua daging olahan tidak boleh. Udah lama itu. Burger, sosis, ham, nugget, itu kan diolah. Nah itu pasti tidak sehat. Dan itu sudah dilarang. Sayangnya tidak diinformasikan kepada masyarakat. Jadi kita tetap, terutama generasi yang muda-muda itu tetap makan sosis, makan ham, hamburger, dan sebagainya. Ini tidak menyehatkan. Kalau dikonsumsi bertahun-tahun, ini menimbulkan masalah penyakit sekarang, metabolik itu. Nah, yang lainnya adalah kita kembali ke alam. Tadi komposisi ya, 60, 25, 15. Kembali ke alam itu bagaimana? Maksudnya, kalau bisa makan madu, jangan pilih gula pasir. Kalau bisa makan ubi rebus, jangan pilih donat. Karena tepung dan gula pasir itu jahat. Jadi donat itu dari minyak, dari terigu, gula pasir, itu tidak sehat. Menteganya dari trans. Lemak trans itu yang ada di industri makanan, biskuit, martabak, itu lemak trans. Jadi banyak orang karena tidak tahu, sehingga orang terjerumus menjadi kena penyakit metabolik, menjadi cancer, ya, dan macam-macam. Jadi makanan secara garis besar seperti itu. Kalau makanan itu komposisi sudah benar, kita makan 3 kali, pilih yang alami. Yang satu lagi, kita harus pemakan segala. Jadi pemakan segala kenapa? Karena supaya kelengkapan nutrisi yang dibutuhkan tubuh itu tercukupi. Tubuh kita itu perlu 45 nutrien, 45 zat gizi. Orang kita, pengamatan saya, makan kan nasi gado-gado, nasi soto, nasi ketoprak, gak cukup. Gak cukup memenuhi 45 nutrien. Sehingga bukan saja di Indonesia, tapi di dunia, itu orang kekurangan salah satu atau lebih zat gizi. Disebut hidden hunger. Orang bule itu badannya gede, ya. Mau berat, ya. Tapi kalau diperiksa darahnya kurang vitamin A, kurang vitamin C, kurang kalsium, kurang selenium, kurang banyak vitamin dan mineral. Karena makannya sudah makanan yang junk food, sudah yang diolah, yang sudah kehilangan sebagian besar zat gizinya. Kita di Indonesia beruntung karena kita punya menu yang sangat lengkap. Sayur lodeh, rendang, dan sebagainya. Itu kan bumbu-bumbu yang macam-macam. Kalau orang barat, bumbunya kan cuma merica, mentega, bawang putih. Dan itu pasti kurang. Dan makanannya sudah disimpan, toh. Iya, betul. Sebelum saya lupa, jangan pilih buah import. Buah import sudah disimpan lama. Dipetik berapa bulan lalu, disimpan, diawetkan. Sebagian nilai nutrisinya hilang. Kita punya buah lokal, lebih murah. Kenapa beli yang lebih mahal? Jadi sekali lagi kita mesti makan pemakan segala. Semua boleh dimakan kecuali kulit duren, ya. Jadi semua boleh dimakan, ya itulah. Saya mengamati sejak saya praktek dari dulu,
orang yang makan apa saja itu sehat. Dan satu yang saya harus sebut sekarang, ini maaf di kalangan teman sejawat juga mungkin ada yang kurang suka mendengar ini. Sudah lebih 7-8 tahun WHO menyatakan bahwa kolesterol yang kita makan is okay. Tapi banyak teman sejawat yang masih melarang, tidak boleh makan kolesterol. Nah, teman-teman yang cuek aja, kolesterol cuma ada di laboratorium, kalau di rumah makan tidak ada kolesterol itu. Ya, jadi sekali lagi kolesterol aman. Kenapa aman? Karena kolesterol dibutuhkan oleh tubuh untuk bikin hormon, untuk vitamin. Yang penting ini 30% kolesterol itu untuk otak. Nah, kita sebagai pendidik profesional itu otak betul-betul harus dipelihara, dirawat. Bukan sekedar ngomong aja dirawat, dipelihara bagaimana, tapi kita harus tahu harus apa. Kita mesti cukup lemak. Lemak jenuh, lemak tidak jenuh. Lemak tidak jenuh apa? Duren, avocado, olive oil, minyak jagung, termasuk kolesterol. Nah, malah sekarang saya baca orang yang kekurangan kolesterol malah pendek umur. Orang yang cukup kolesterol dan sedikit lebih tinggi, panjang umur. Jadi sekali lagi jangan takut makan. Apa yang Tuhan sudah berikan di bumi ini, silakan nikmati. Tuhan tidak larang apa-apa, kecuali ya di kitab Taurat apa segala macam ada banja-banja ikan lele apa ya tergantung kita lah itu. Saya kira Tuhan sudah ciptakan ini, kita makan semua. Dan jangan takut makan telur. Dari baby sampai kita tua, kita mesti makan telur. Kenapa? Asam amino dalam telur itu paling lengkap di antara semua makanan yang ada Tuhan berikan. Ada 12 asam amino esensial yang tidak ada di makanan lain. Tubuh kita dari bayi sampai tua butuh asam amino. Mulai dari rambut, mata, semua butuh asam amino. Jadi telur wajib sekurang-kurangnya 2 setiap hari. 2 setiap hari? Nah, jangan takut. Saya banyak di restoran orang makan, di hotel, kuningnya dibuang. Sayang, kuningnya itu yang penting. Putihnya kan cuma albumin. Ya, jadi saya kira kita perlu pemakan segala. Sebagai pendidik, otak juga harus tetap dirawat. Nanti kita akan bicara tentang otak karena apa? Otak itu yang menentukan pola pikir kita, pola rasa kita, pola sikap kita, pola bertindak kita, dan laku kita. Pikir, rasa, sikap, laku. Itu kan otak. Iya, betul, Dok. Bagaimana kita bertindak, berbicara, berperilaku, itu otak. Kita emosional itu otak. Jadi nanti kita akan bicara tentang otak. Saya kira sementara itu. Wah, menarik banget ya, Dok ya. Tadi apa yang dokter jelaskan. Jadi saya jadi semakin aman nih, Dok, merasa. Saya tadi juga makan telur, Dok ya. Jadi semakin dikuatkan ya, boleh berkat. Gitu ya. Oke, terima kasih, Dok. Nah, Dokter, tadi kan bicara tentang otak. Gimana nih, Dok, kelanjutannya nih tentang otak? Ya, jadi banyak masalah kinerja kita, ya, endurance kita, rasa capek kita, semangat kita, itu otak menentukan. Jadi kenapa tadi Dokter Dwi tanya, itu gimana kalau kita cepat capek segala macam? Itu otak juga. Nanti kita akan bicara kenapa otak itu sangat vital. Di antara semua organ tubuh kita semua vital. Tapi yang kalau saya boleh sebut, komputer dari tubuh kita adalah otak. Iya. Dia yang menentukan kapan kita makan, kapan kita minum, dan sebagainya. Nah, dengarkan suara tubuh itu juga antara lain, kita harus dengarkan apa yang otak bilang. Kita hanya makan kalau ada rasa lapar. Itu yang menentukan otak. Kalau kita tidak dengarkan rasa lapar itu, nggak lapar pun kita makan, ya jadinya itu yang melar-melar itu. Nah, ya. Jadi kalau kita patuh ya, Tuhan sudah berikan ada rasa lapar. Ketika kita rasa lapar, itu suara tubuh. Kita makan. Sudah kenyang, kita tidak makan. Tapi ibu-ibu kalau ikut arisan misalnya di rumah sudah makan nih. Arisan makanan enak-enak lagi, makan lagi. Betul. Walaupun tidak lapar. Itu melawan kodrat. Melawan apa yang otak perintahkan. Demikian juga soal minum. Ini kesalahan banyak mitos beredar di masyarakat. Minum 1 liter, bangun tidur. Salah. Tidak boleh. Karena minum kelebihan itu juga meracuni. Ya. Jadi keracunan air itu bisa terjadi. Entah siapa yang menyampaikan itu harus minum sebanyak mungkin, salah. Minum secukupnya.
kita hanya minum kalau kita merasa haus. Rasa haus itu suara tubuh ini perlu masukkan cairan. Kita minum. Tidak minum kalau tidak haus. Cuma masalahnya kalau kita di aircon ya, ruangan ber-AC, kurang berkeringat, rasa haus itu nggak keluar. Nah, kita mesti catat, tubuh kita membutuhkan 30 cc per kilogram berat badan. Kalau dokter Dwi beratnya katakanlah 55, kali 30, 1,5 liter satu hari. Harus dicukupi, jangan kurang. Kalau kurang minum, yang menderita juga otak. Tadi saya sampaikan otak itu nggak boleh kekurangan lemak dan kolesterol. Susu bayi sekarang ada DEPA, EPA, segala macam, itu lemak-lemak dari omega 3. Jadi untuk membangun struktur otak perlu lemak. Untuk memelihara otak perlu lemak. 30% dari kolesterol itu ada di otak. Dan nggak boleh kurang minum. Kita kurang minum pusing karena otak menjerit. Minta minum. Jadi 30 cc per kilogram berat badan. Jadi kalau 60 kilo 1,8 liter. Nah, supaya bisa cukup 60, kita ada wadah di rumah. Ya segitu. Segitu, sampai tidur malam belum habis, berarti belum cukup minum kita. Itu caranya. Dan banyak orang tidak sadar kekurangan cairan karena, kayaknya udah banyak minumnya padahal belum cukup. Jadi jangan abaikan, terutama usia di atas 60 tahun, nggak boleh kekurangan cairan. Otak, ya. Otak yang lainnya adalah, otak perlu diberikan kegiatan. Orang profesional pasti otaknya bergiat, ya. Kalau dia sudah kurang bergiat, itu strukturnya berubah, atrofi. Jadi kenapa ada brain gym, gimnastik untuk otak, latihan teka-teki, main catur, itu untuk melatih otak berolahraga, bergerak, mengingat. Kedua, pusat dari memori otak itu ada di hipokampus. Ada bagian otak namanya hipokampus. Nah, itu yang mesti dirawat betul. Bagaimana merawatnya? Kembali lagi, supaya semua organ tubuh kita ini baik, 45 nutrien ini, zat gizi ini harus dicukupi setiap hari. Makan kita harus suka segala. Tapi ternyata dari studi yang dilakukan di dunia, kita makan apa saja pun belum tentu terpenuhi 45 itu. Di antara 45 itu ada 20 sekian bersifat esensial. Artinya tidak boleh tidak, harus ada dari makanan karena tubuh tidak bisa produksi. Nah, kalau itu tidak bisa diperoleh, maka itu suplemen dianjurkan. Maka dunia barat, orang barat sadar bahwa apa yang dia makan selama ini kurang. Maka industri suplemen itu dari barat. Orang Indonesia mestinya tidak. Karena orang Indonesia tidak makan junk food, ya, nggak makan yang kayak gitu-gitu, dan menunya kan beraneka ragam. Tapi itu pun dari studi di Indonesia nggak cukup. Maka ada, katakanlah kurangan kalium. Kalium itu mineral yang penting, adanya di buah. Ada keluarga yang tidak membiasakan diri makan buah. Anggota keluarga itu gangguan jantung, irama jantung terganggu. Karena kalium penting untuk jantung. Ini yang contoh gampang aja. Obatnya kan tinggal makan pisang. Jadi saya ketemu kasus gangguan jantung, pergi ke Singapura, diperiksa kaliumnya rendah, dikasih pisang aja sembuh. Nah, kan sederhana. Ini contoh bagaimana satu saja kekurangan dari 45 yang esensial ini, kita mengalami gangguan. Hampir semua organ. Jadi sekali lagi perlu suplemen. Suplemen dalam arti bukan MLM ya, tapi suplemen dalam arti vitamin mineral. Maaf, saya minum 11 macam. Sudah hampir 40 tahun saya minum suplemen. Karena saya yakin walaupun saya pemakan segala, saya merasa kurang. Kalau lebih, toh dibuang. Kalau kurang, nggak ada obat. Jadi saya masih, memberikan seminar berdiri 3 jam, non-stop bicara, masih kuat untuk umur saya 77, saya kira berkat suplemen. Oke dokter, berarti tadi sudah makan, minum, lalu apa lagi nih dok yang harus kita perhatikan? Ya, jadi semua organ tubuh perlu kan semua nutrien itu dipenuhi ya.
Nah, yang lainnya gerak. Gerak. Nah, tadi Dokter Dwi kan sampai bawa barbel, itu pura-pura aja itu bawa barbel. Nggak dipakai dong. Mager. Mager itu. Ya, itu mager. Ini ya. Jadi sebetulnya yang saya baca ya. Jadi gerak itu cukup jalan kaki. Itu saya baca dari Cooper. Dia yang menemukan aerobics. Jadi tujuan kita bergerak itu aerobics. Bagaimana jantung dipacu sesuai dengan umur kita. Yaitu jalan kaki tergopoh-gopoh. Bukan jalan kaki santai seperti kita di mall. Itu cuma melemaskan otot, ya, persendian lemas. Tapi tidak aerobics. Aerobics tercapai kalau 220 dikurangi umur kita, 60%-nya tercapai aerobics. Misalnya saya, 220 dikurangi 77, 140, 60%-nya 90-an degup per menit, saya sudah aerobik. Jadi semakin muda, semakin targetnya semakin besar. Itu tiap hari dilakukan minimal 40-50 menit. Saya sudah melakukan itu ya 40 tahunan. Dan saya merasa sehat. Dan semua grup yang saya sampaikan seminar dan saya melakukan itu, memberikan testimoni sehat. Murah, mudah, setiap orang bisa lakukan. Kendalanya apa? Niat. Ya, niat. Jadi niat kenapa? Talangin dulu dong, saya nggak mau lagi mojang. Kan nggak bisa. Jadi harus lakukan sendiri. Nah, itu kan murah. Jalan kaki, tergopoh-gopoh, 40-50 menit setiap hari, 1 hari istirahat. Terasakan sekali. Manfaatnya ada 10 lebih kalau dikumpulkan. Manfaat jalan kaki, bergerak itu, kodrat tubuh kita tuh jalan. Bukan jogging. Jogging, lari, sudah umur 50, stop. Orang Indonesia 50% dengkulnya bermasalah, osteoartritis, karena salah memperlakukan lutut dari muda. Sudah 50-60 tahun tidak boleh lari, tidak boleh jogging. Karena beban lutut itu berat. Minyaknya sudah kurang, rawannya sudah tipis, OA, meradang. Operasi 200 juta. Itu yang saya maksud sehat itu murah. Kalau diberitahu hanya informasi, jangan jogging, tidak usah keluar 200 juta untuk memperbaiki lutut. Ya, jadi gerak sekali lagi, jalan kaki tergopoh-gopoh 50 menit, seminggu 6 kali, 1 hari istirahat dengan sepatu yang branded. Jangan asal sepatu, apalagi ciaka, apalagi tanpa alas kaki, dilarang. Kenapa pakai sepatu empuk? Dia shock absorbent. Jadi bantalan yang menahan beban lutut dan beban pinggang berkurang kalau kita pakai sepatu yang empuk. Nah, orang ada yang nggak pakai alas kaki, injek kerikil. Saya udah keliling ke Ambon, Makassar, di Padang. Ada jalan olahraga, kerikil diinjak gitu. Sampai meringis-meringis. Bu, Ibu, ya nginjek ini supaya apa? Supaya sehat, Dok. Yang bilang siapa nggak tahu. Itu tidak ada yang memberitahu orang menginjak kerikil supaya sehat. Bukan sehat, malah tambah sakit. Karena saraf telapak kakinya rusak. Rusak tertekan oleh berat badan. Itu kan refleksologi, Dok. Betul, refleksologi betul. Tapi refleksologi kan pakai jempol. Ditekan paling 5 kilo. Kalau kita berdiri di kerikil, tekanannya seberat badan kita. Rusak sarafnya. Jadi plantaris itu, saraf telapak kaki rusak. Jadi bukannya sehat, malah bermasalah. Jangan percaya juga dengan sendal yang ada duri-durinya untuk menyembuhkan kencing manis dan sebagainya. Saya kasihan rakyat Indonesia itu, karena iklan-iklan yang beredar itu kan, supaya sembuh kencing manis, injek sendal yang ada geriginya. Tidak betul. Banyak yang alternatif tidak betul. Saya mesti sampaikan supaya tidak merugikan. Sudah bayar mahal, malah rugi. Saya kira itu gerak ya, apalagi ya. Gerak ya itu. Nah, kalau kita mau fitness itu untuk bodybuilder ya. Untuk otot, bukan untuk aerobics. Yang penting buat kita panjang umur dan sehat itu aerobics.
aerobics bisa apa saja, tidak usah jalan kaki. Yang maksud saya jalan kaki itu mudah, murah, sederhana, semua orang bisa lakukan. Berenang is oke, tapi bedanya berenang tidak napak bumi. Iya. Kita harus napak bumi supaya metabolisme kalsium kita bagus. Jadi ada tekanan pada tulang, pada sendi. Berenang tidak ada tekanan, tapi bisa aerobics. Olahraga apapun bisa aerobics, tapi kan tidak aman. Gerak itu apa ya? Sepatunya empuk, lakukan rutin, harus diusahakan. Nah, yang kendala apa? Orang bekerja. Saya kan mesti berangkat jam 6 pagi. Ya bangun lebih pagi. Oh gitu ya. Kalau niatnya kuat, bangun lebih pagi. Ya. Kalau nggak sempat pagi ya sore. Tapi kalau boleh pilih yang pagi. Udaranya masih bagus. Saya kira berkeringat salah. Olahraga berkeringat bukan. Olahraga tuh sekali lagi degup jantung mencapai sesuai dengan umur. 220 dikurangin umur, 60% tercapai aerobik. Bukan keringat. Berkeringat tidak berkeringat tidak masalah. Makan sate aja berkeringat tapi tidak aerobik. Itu yang bergerak cuma mulut, Dok, kalau makan sate. Iya, kalau patokannya keringat ya makan sate aja berkeringat. Iya. Tapi kan tidak aerobics. Saya kira itu. So, dari gerak apalagi coba? Miss Riana mau tanya soal gerak. Berarti notes-nya itu adalah usia itu ya, Dok. Jangan sampai lutut kita yang jadi korbannya. Oh bukan. Jadi jalan kaki tergopoh-gopoh tidak merusak lutut. Oh, kalau jalan kaki oke. Nah, jangan lari, jangan jogging. Jangan lari, jauh usah jogging. Jangan lompat-lompat, jangan olahraga tenis, jangan olahraga badminton, Nah. jangan volley, jangan basket. Sesudah usia 50 ya. 50. Sebelumnya it's okay. Oke. Nah, ini satu konsep sehat itu murah itu. Ya. Jadi diberitahu rakyat itu, masyarakat supaya tidak berkorban, lututnya berkorban. Ya, Dok, tadi kan sudah bicara tentang makanan, kemudian bicara juga tentang gerak, gimana juga kita harus concern sama otak kita nih, Dok ya. Ya. Nah, kalau untuk stres sendiri, Dok, karena Ya. banyak juga di antara kita yang pasti ngalamin nih, Dok. Gimana ya, Dok ya? Ya, bohong kalau orang tidak pernah stres. Anak sekolah aja stres. Kasus, anak pergi ke sekolah, di depan sekolah muntah. Itu stres. Jadi, stres itu di mana-mana dan semua umur. Kenapa orang stres? Karena ketahanan jiwanya tidak digembleng sejak kecil. Jadi generasi sekarang itu yang hidupnya mulus, itu rentan untuk stres. Sekolah diantar, makan tersedia, semua serba enak. Begitu tidak enak, dia stres. Kalau dulu orang hidup susah karena keadaan, dia tahan banting. Jadi mestinya, maaf ya, dalam pendidikan, anak juga harus dibuat tahan banting. Tidak setiap apa yang dia minta itu dikabulkan. Jadi dia pernah merasa kecewa, pernah merasa sedih, pernah merasa putus asa. Nah, perasaan ini seperti vaksin buat jiwanya, supaya jiwanya tuh tahan banting. Jadi ketahanan jiwa itu seperti vaksinasi, yaitu rasa kecewa, rasa sedih. Untuk itu, walaupun kecukupan, anak jangan dikabulkan apa saja. Keperluan dia sekolah, silakan. Tapi kalau dia minta baju branded, mainan motor mewah, apa itu jangan dikabulkan. Salah orang tua, bukan sayang itu, menjerumuskan anak. Dan di mana-mana dunia terjadi seperti itu, terutama generasi sekarang. Hal lain, semua kita yang sudah dewasa stres juga. Karena apa? Kita punya 4 stresor dalam hidup, siapapun dia. 1, tekanan. Orang kerja kan ditekan sama atasan, ya, ditekan oleh lingkungan. Suami istri mungkin ditekan oleh suami, mungkin ditekan oleh istri. Ada tekanan. Ini stresor. Kedua, frustrasi. Kenapa frustrasi? Karena kita mengharapkan ekspektasinya terlalu besar melebihi kemampuan kita. Jadi selalu kita frustrasi. Ya itu hidup yang seperti itu. Ketiga, konflik. Konflik itu apa? Lihat tetangga kok ganti mobil, ganti apa. Saya kok nggak bisa, apa saya korupsi saja ya? Nah konflik, ada konflik. Konflik ini stresor. Kalau dibiarkan ini stresor. Yang keempat itu krisis. Krisis itu musibah ya. Kita nggak bisa duga.
Tapi kita harus siap. Maka anak pun harus disiapkan. Kita tidak tahu nantinya bagaimana. Roda itu kan berputar di atas atau di bawah. Ketika dia di bawah, kita harus siapkan dia supaya dia tidak stres. Nah, orang yang menghadapi stresor 1, 2, 3, 4, bisa 1 saja, bisa 2, bisa sekaligus 4. Tidak semuanya jatuh stres. Tergantung ketahanannya. Kalau dia ternyata ketahanan jiwanya udah biasa, kecewa biasa, ya krisis biasa, dia nggak stres. Sekali lagi, yang banyak stres anak-anak siapapun dia, yang ketahanan jiwanya lemah, tidak digembleng. Kalau orang dulu kan candra di muka ya, jadi artinya betul-betul digembleng karena keadaan, hidup susah, makan telur ya, 1 telur buat 1 keluarga pagi-pagi. Ya itu karena keadaan toh. Nah, anak sekarang pun harusnya begitu. Sekali-sekalilah di lingkungannya tidak pakai AC, sekali-sekalilah jalan kaki, supaya melatih dia ketahanan jiwanya kuat untuk kepentingan. Kalau saya baca nggak naik kelas bunuh diri, ditinggal pacar bunuh diri, itu karena ketahanan jiwanya. Nah ini buat pendidik saya kira perlu stres. Ya. Kedua, jangan abaikan stres. Sehebat apapun badan kita fitness, kita gerak badan kita sehat, kalau stres kita tumbang. Semua penyakit jantung, lambung, 2 yang dekat dengan jiwa adalah jantung dan lambung. Itu pasti bermasalah kalau stres. Maka sakit mah di Indonesia itu separohnya karena stres. Karena kalau diperiksa mahnya normal, tapi kok bermasalah? Stres. Kalau waktu bulan puasa bagi yang muslim itu, dok, saya kalau puasa kok lebih enak ya, padahal saya nggak makan. Nah itu stres tadi. Karena ketika puasa kan ayem, pikirannya tenang dan sebagainya. Itu membuktikan bahwa mah dia tuh karena stres. Jadi orang sakit mah harus minum obat penenang. Nggak bisa cuma obat mah saja. Itu beda. Jadi kita menjadi kanker juga karena stres. Cepat tua karena stres. Kencing manis diperburuk karena stres. Hipertensi menjadi buruk karena stres. Stres itu kemana-mana. Rudi Hartono, saya sebut nama itu karena saya tahu Rudi Hartono sebagai atlet hebat kan fisiknya. Tapi kenapa dia terserang jantung? Stres. Jadi kalah badan kita. Saya kira sementara itu, Miss Riana. Bagaimana dengan spiritual, dok? Nah, religius ya, kita sebagai orang beriman religius. Artinya kita melakukan ajaran Kristus. Ada ritual, ada doktrin, itu kita laksanakan. Yang kurang, itu kalau tidak salah 1 Korintus 18. Bahwa religius belum tentu benar. Orang religius belum tentu benar. Kalau dia prinsip-prinsip moralnya tidak ada. Pulang ibadah dari gereja, di depan senggolan mobil marah. Senggolan mobil tersinggung. Emosi. Nah, sisi ininya yang lemah. Kalau di Mika 6 ayat 8, prinsip moral ada. Kita mestinya adil. Hakim yang adil itu, orang mencuri tidak dikenai pasal mencuri. Karena dia untuk makan, bebas dia. Itu adil. Anak beda pembagiannya, itu adil. Itu harus adil. Itu kan secara moral toh. Kedua, kita kasih setia. Jadi mudah memaafkan ya. Kita tetap bersahabat, tidak musuh walaupun dia menyinggung. Yang ketiga, rendah hati. Jadi prinsip moral ini yang maaf di kalangan orang beragama apapun, ini yang kurang. Studi yang terjadi, orang negara paling religius pun itu kriminalitas, kejahatan, korupsinya besar. Karena prinsip moralnya tidak ada. Jumat, Sabtu, Minggu, gereja penuh, masjid penuh. Yang korupsi tetap banyak. Jadi prinsip moral, saya kira. Nah, spiritualitas itu di atasnya religius. Orang punya spiritualitas tinggi agama apapun, dia berdoa tidak perlu dilihat orang banyak.
Dia memberi, tidak perlu pasang iklan, saya memberi, donatur. Itu spiritualitas tinggi, sudah tingkatan tinggi. Nah, kita sebagai orang beriman, iman itu, agama itu sekolah iman. Agama itu sekolah iman. Iman harus naik kelas terus. Naik kelas itu supaya lebih benar. Bukan saja kita rajin berdoa, rajin ibadah, tapi terhadap lingkungan, terhadap orang kita moralnya. Kan ada cerita, kalau businessman itu Senin sampai Jumat nipu klien, Sabtu Minggu nipu Tuhan. Ya itu kan memang ya sisi ininya yang perlu spiritualitas. Bagaimana spiritualitas? Kita meditasi, kita yoga, kita cikung. Dengan begitu kita lebih naik ya, bukan saja secara iman Kristiani yang ikut ajaran Kristus, tapi juga kita secara moral, apalagi profesional, kan integritas tetap perlu. Wah, luar biasa sekali nih obrolan kita hari ini. Sangat memberi inspirasi, Dok, buat saya pribadi dan juga pastinya ada Dokter Dwi. Betul banget, Miss Riana. Sebelum kita tutup, Dok, kami persilakan Dokter Hendrawan untuk memberikan closing statement untuk Sobat Penabur di 15 kota. Silakan. Ya, Sobat Penabur di 15 kota, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bersama bertiga ini memberikan manfaat. Sekali lagi, satu, kita badan harus betul-betul bugar. Supaya bugar, makanan kita harus lengkap, harus cukup, ya memadai, bukan asal makan. Kedua, jiwa kita juga harus tahan banting, ya, dibiasakan supaya bisa menahan stresor. Ketiga, secara sosial kita guyup, ya, berkumpul, ada anjang sana, silaturahmi dan sebagainya. Dan secara spiritualitas yang ini yang kurang. Kita sebagai orang religius, kita perlu meningkatkan iman kita, meningkatkan keyakinan kita dengan kegiatan spiritual. Kegiatan spiritual ini untuk agama apa saja, bisa bermeditasi dan sebagainya, karena kegiatan meditasi, cikung dan sebagainya itu juga melatih otak. Saya melakukan meditasi dan saya menemukan dengan meditasi kognitif saya bertambah. Jadi kerja dan fungsi otak kita bertambah. Jadi usahakan ini bagian dari kebugaran sehat yang total ditambah dengan spiritualitas. Silakan pilih mau apa saja, cikung, meditasi, yoga dan sebagainya. Saya kira dari saya sementara itu saja. Semoga memberikan manfaat. Sampai bertemu. Salam sehat. Terima kasih Dr. Hans atas penjelasan dan semangat yang sangat bermakna untuk kita semua. Semoga pesan hari ini bisa menjadi motivasi dan petunjuk yang benar agar selalu profesional dan produktif, tapi tetap waras dan sehat. Nah, jadi Dok, untuk jawaban pertanyaan kita yang pertama nih, yang awal, profesional, produktif, tetap sehat dan waras, emang bisa? Jawabannya adalah bisa. Baik, Sobat Penabur di 15 kota, terima kasih sudah setia menyaksikan podcast kita pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast Penabur Learning Center melalui YouTube, serta mendengarkan versi audionya di Spotify dan Noise. Pastikan juga untuk subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya Sobat Penabur tidak ketinggalan nih episode-episode berikutnya. Baik, saatnya kami pamit undur diri. Saya Hesti Riana Anggraini. Saya Dr. Gigi Dwi Kristi. Saya Dr. Hendrawan Nadesul. Salam tetap sehat. Sampai jumpa di podcast Penabur Learning Center berikutnya. Tuhan memberkati Sobat Penabur. Dadah.